Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mintis? Kembali Anda menjumpai Ngobrol Asik dan Sehat bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Tentunya masih bersama dengan saya Amelia Subandi. Ya, Sobat Mintis, tema podcast kita pada hari ini sangat menarik sekali, khususnya untuk kaum perempuan ya. Ini ada informasi penting. Kita nanti akan mengobrol berkaitan dengan kanker serviks. Tentunya sudah bersama dengan ahlinya langsung. Nah, kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Beliau adalah Dr. Lalita Eka Pervitasari, spesialis obgyn ya dok ya, dari dokter spesialis di RSUD Tongas. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Amel. Gimana Mbak Amel? Sehat? Alhamdulillah sehat dok. Gimana aktivitas kesehariannya dok? Padat nggak pasiennya ini dok? Ya bisa dibilang padat, kadang ya enggak, ya wis dinikmatin aja lah intinya Dinikmatin gitu. aja. Tugas harian ya dok ya. Tapi Iya. terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan bisa hadir kita ngobrol hari ini tentang kanker serviks ini dok. Ini kan kanker serviks ini kan menarik ya dok ya, karena ini adalah momok sendiri nih bagi kami khususnya kaum perempuan. Nah, kita akan bedah nanti ini dok satu persatu. Dokter, bisa dijelaskan dokter berkaitan dengan sebenarnya kanker serviks sendiri itu apa sih dok gitu? Jadi kalau kita tahu tentang kata-kata kanker gitu ya, kalau kanker sendiri itu kan adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali kayak gitu. Nah ini pertumbuhan yang nggak terkendalinya ini adalah sel-sel di bagian mulut rahim. Jadi jadi di bagian tubuh perempuan itu ada namanya organ genitalia atau organ kandungan yang di bagian dalam. Nah ini dia di mulut rahimnya gitu. Jadi dia pertumbuhan sel-sel yang nggak terkendali itu di bagian mulut rahim, sehingga mulut rahim itu atau disebut sebagai serviks ya. Makanya kenapa disebut sebagai kanker serviks, atau biasanya orang awam sih menyebutnya kanker mulut rahim gitu. Kanker mulut rahim. Iya. Sebenarnya penyebabnya sendiri itu apa? Bakteri atau virus ini dok? Jadi kanker serviks ini sebenarnya kanker yang istimewa ya. Jadi Istimewa. satu-satunya kanker yang diketahui penyebabnya ya kanker serviks ini. Jadi penyebabnya adalah virus ya. Jadi HPV atau Human Papilloma Virus kayak gitu. Itu penyebabnya. Gitu. Apa di sini bisa dibilang perempuan ini kurang menjaga area kewanitaannya atau bagaimana dok? Nah, begini. Jadi Human Papilloma Virus ini masuknya dari mana gitu kan ya? Dia masuknya dari hubungan seksual. Nah, pasti kan kalau di negara kita kan pasti kita berhubungan seksual pertama ya ketika kita sudah menikah ya Mbak ya. Nah, ketika menikah itu kita berhubungan seksual, itu hubungan seksual itu akan membuat lesi atau seperti kayak pintu masuk di organ kandungan kita itu, di saluran kandungan kita itu, sehingga human papilloma virus itu bisa masuk ke situ kayak gitu. Nah setelah masuk itu sebenarnya dia itu mempunyai tubuh kita, jika pertahanan tubuh kita itu bagus, dia akan hilang sendiri, tidak berkembang menjadi kanker serviks kayak gitu. Karena virus itu secara umum adalah self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri asal kekebalan tubuh kita itu bagus. Nah, apa yang menjadikan nanti kita itu gampang sakit atau kita itu ketika berhubungan seksual dengan kondisi yang kotor, tidak bersih, nah itu yang akan membuat macam-macam sehingga akhirnya berkembang menjadi kanker serviks kayak gitu. Dok, Iya. apa bergonta-ganti pasangan tuh juga bagian dari bisa terkena itu nggak sih dok kanker serviks? Iya, jadi ada namanya risk factor gitu Iya. ya. Jadi faktor risiko terkena kanker serviks ini ya adalah berarti beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya kanker serviks ini dengan masuknya HPV ini. 1, berhubungan seksual di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Ya itu tadi, karena nanti ke belakang nanti ada kita ceritakan tentang perjalanan HPV menjadi kanker serviks ini ya. Salah satunya itu berhubungan seksual di bawah 20 tahun. Terus yang kedua adalah bergonta-ganti pasangan seksual.
Terus Iya, habis iya. itu karena ya bergonta-ganti akhirnya nyambungnya kemana? Ke infeksi menular seksual. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Terus yang keempat, merokok. Nah, merokok ya, Dok? iya, jadi entah itu sebagai pasif atau dia apalagi aktif, nah itu bisa meningkatkan risiko menjadi apa namanya dia terkena kanker serviks. Terus habis itu yang kelima ada riwayat ibu atau Turunan gitu ya, Dok ya? ya seperti apa ya, gampangannya bakat gitulah ya, kalau ada ibu atau saudara perempuannya yang pernah menderita kanker yang serupa kayak gitu. Itu pasti juga akan Ya, menurun. dan yang bukan pasti menurun ya, tapi ada Resiko. resiko. Jadi ketika kita sudah tahu mungkin ibu atau saudara perempuan kita ada yang apa namanya tanda Terkena. kutip terkena kanker, maka kita sebagai mungkin garis keturunannya atau saudaranya itu menjadikan suatu aware gitu. Jadi oh berarti saya harus gimana caranya biar bisa mencegah, biar bisa mengenali sehingga Tidak sampai terjadi hal Nggih, demikian. betul. Dan yang terakhir adalah riwayat sudah terdeteksi adanya itu tadi apa namanya tanda-tanda ke arah kanker serviks gitu. Dok, kalau kita nih, kalau pasien sudah terkena kanker serviks ini, Dok, resiko paling buruknya itu apa, Dok? Atau mungkin adakah yang sampai stres kemudian karena diinformasikan bahwasanya kanker serviks ini sampai akan mempengaruhi umur kita gitu. Jadi istilahnya nggak lama nih saya hidup gitu. Iya. Cancer itu secara umum itu dia akan mempengaruhi kualitas hidup. Kualitas hidup. Iya, kayak gitu. Jadi mulai dari nyeri, terus kemudian dari sehari-harinya. Tapi biasanya kanker serviks ini itu pasiennya itu tidak bergejala. Jadi dia tidak merasakan bergejala, tidak merasakan gejala pada awal perjalanan HPV itu masuk dan berkembang itu biasanya tidak bergejala. Dan pasien itu biasanya datang ke kami dokter-dokter kandungan ini ketika satu sudah keputihan yang berbau, terus habis itu sudah ada perdarahan yang tidak terkendali ya, bukan tidak terkendali apa maksudnya, tidak teratur di luar waktu haidnya. Terus kemudian ini yang spesifik postcoital bleeding, jadi keluar darah setelah berhubungan dengan suami atau berhubungan dengan pasangan seksual ya kayak gitu. Terus setelah itu kalau dia sudah menyebar, biasanya dia menyebarnya sih paling banyak itu dia ke saluran ginjal. Jadi maksudnya saluran perkemihan sampai ginjal. Jadi biasanya bisa dia datang dengan kesulitan untuk berkemih, terus gagal ginjal kayak gitu. Jadi sampai yang terberat ya kalau ya ginjal kan sebagai organ yang membuang racun-racun tubuh kita ya. Jadi kalau dia sudah menurun fungsinya, maka racun-racun itu akan tetap ada di tubuh kita sehingga mempengaruhi fungsi otak dan akhirnya mempengaruhi kesadarannya. Dan ya terakhir memang cancer secara general pasti akan menyebabkan kematian. Tetapi sebelum terjadinya kematian itu biasanya rasa nyeri, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang biasanya dia lakukan sehari-hari, misalnya yang contoh yang gampang aja beribadah, terus habis itu ya keseharian kita seperti kita Akan mungkin terganggu kerja, ya, Dok, iya ya? betul, itu yang dinamakan menurunkan Baik. kualitas hidup. Dokter Lolita tadi menyampaikan bahwasannya kanker atau kanker serviks ini tidak bergejala di awal-awalnya. Nah, lalu kemudian berapa lama pasien yang kemudian didiagnosa mengalami kanker serviks ini akan menemukan ternyata saya sakit kanker. Nah, itu berapa Iya. lama dari proses itu, Dok? Itu. Jadi kanker serviks ini dia tuh punya namanya natural history. Jadi dia punya perjalanan alamiah kanker serviks. Jadi sebelum dia menjadi kanker, dia ada yang namanya lesi prakanker, Mbak Amel, gitu. Apa itu, Dok? Lesi prakanker itu ya berarti adalah lesi atau masih gini, gejala yang dialami sebenarnya oleh pasien itu sebelum dia menjadi kanker. Dan ajaibnya, bukan ajaibnya, ya ini sebenarnya adalah keistimewaannya. Ketika dia masih dalam tahap lesi prakanker itu bisa diobatin dan bisa dikenali kayak gitu. Kalau kita aware dari awal ya, Dok? Nah, jadi gini, misal nih ada pasien berhubungan seksual. Berhubungan seksual, terus habis itu kan pasti HPV masuk ya, kayak gitu. Terus habis itu, nah ketika dia antibodinya bagus, imunnya bagus dalam 2 tahun itu sebenarnya si HPV ini itu tidak berkembang menjadi kanker serviks. Nah, pada suatu saat mungkin dia
terus perilaku hidup sehatnya berubah, ya mungkin tanda kutip mungkin dia mungkin nikahnya itu di bawah 20 tahun sehingga awal ketika dia terkena HPV itu lebih cepat daripada usia-usia yang mungkin nikahnya di atas 20 tahun. Nah, ketika dia PHBS-nya udah jelek, terus kemudian 3 sampai 17 tahun sampai 20 tahun kemudian itu bisa berkembang menjadi kanker serviks. Nah, sebelum dia menjadi kanker serviks itu dalam masa 3 tahun, 17 tahun sampai 20 tahun itu bisa kita temukan lesi prakanker namanya. Dengan cara apa? Screening. Screening. Iya, kayak gitu. Jadi dalam masa ini jika kita menemukan lesi prakanker itu ada kayak step-stepnya gitu atau beberapa kategori mana yang hanya memerlukan tindakan kecil, entah itu dipanaskan atau intinya terkena suhu yang ekstrim ya, entah ekstrim dingin atau ekstrim panas, istilahnya kayak dirusak di situ selnya, atau bahkan melalui pembedahan ringan jadi serviksnya yang terkena namanya jadi ada tahap yang namanya kanker yang dia tahapnya itu masih terlokalisir. Nah, itu bisa dipotong hanya ujung mulut rahimnya aja sebatas sampai area dia yang bebas, kemudian tinggal screening per tahun aja kayak gitu sebelum dia berkembang menjadi kanker serviks gitu. Tapi tentunya itu tidak semudah itu ya, Dok. Nah, kesadaran untuk screeningnya itu yang susah. Jadi masa sampai 20 tahun ini biasanya itu loss karena loss of follow up, tidak mau screening, diajak menganggap badannya sehat. Iya, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ketika sudah mungkin 40 tahun gitu, tiba-tiba itu tadi tanda-tanda yang saya bilang, ada mungkin keputihan yang berbau, terus kemudian yang kok tiba-tiba berdarah banyak, terus tiba-tiba kok habis berhubungan kok keluar darah begitu, atau yang biasanya kadang-kadang sudah pucet, terus habis itu nggak bisa pipis spontan, sakit, nyeri ketika buang air kecil, datang ternyata begitu kita periksa dalam mulut rahimnya sudah yang menampakkan itu tadi tanda-tanda kanker gitu. Dan kalau sudah cancer, sudah sampai yang berdungkul, sudah sampai di gangguan berkemih, berarti dia sudah minimal stadium 3 dan itu sudah non operable, sudah tidak bisa dioperasi. Jadi pengobatan atau terapinya karena dia sensitif radioterapi ya berarti radioterapi, atau kalau orang awam bilang di sinar gitu ya. Nah, biasanya selama dia menunggu jadwal itu, jika fungsi ginjalnya masih bagus, dengan kemoterapi juga. Kemo gitu. Itu tadi ya, Dok. Iya. Dok, menarik sekali. Jadi screening ya, Dok ya. Kemudian Screening. untuk screening sendiri itu apakah kami masyarakat umum itu bisa mengaksesnya itu di mana, Dok gitu? Bisa banget loh ya. Sebenarnya dari dinas Jadi kesehatan meskipun kita tidak merasa kita ada keluhan gitu, jadi alangkah lebihnya kita aware dulu lebih awal ya. Iya, pokoknya kita sudah pernah berhubungan seksual ya kayak gitu kan. Kalau di luar negeri pasti seksual aktif itu tidak harus dia menikah ya. Nah, tapi kalau di kita kan masih oke lah. Kalau di kita sudah menikah, sudah sudah bersuami, intinya sudah melakukan hubungan seksual, ya berarti kita harus melakukan screening kayak gitu, karena kita sudah bersentuhan dengan si virus HPV itu tadi. Screening itu dilakukan apa hanya sekali, Dok? Tidak. Jadi screening itu macam-macam ya, mulai dari yang paling simpel itu yang di sini di puskesmas itu bisa yang namanya IVA, itu inspeksi visual asetat. Terus Tapi bukannya semua orang tuh punya sel-sel kanker ya, Dok ya? No, jadi gini, kembali pada pengertian awal tadi. Sel-sel kanker adalah sel-sel yang membelah diri secara tidak terkendali, entah itu secara mutasi, entah itu karena virus atau hormon segala macam. Nah, semua di dalam tubuh kita ini ya bisa saja menjadi kanker. Makanya kenapa ada kanker kulit, ada kanker mulut. Nah, macam-macam tergantung dia tidak terkendalinya itu di mana kayak gitu. Ya, tergantung kita pola hidupnya gimana, membiarkan oksidan bebas, radikal bebas itu berkembang di dalam tubuh kita dan akhirnya memutasi sel-sel itu tadi, ya bisa saja terkena kanker apapun ini ya secara general kayak gitu. Screening sendiri gratis ya, Dok ya? Atau Kalau berbayar?
Di IVA di Kabupaten Probolinggo di Puskesmas ini gratis. Tapi loh pemirsa. sedihnya saya kemarin karena Minim sekali. nah targetnya Kunjungan. itu 130.000 sekian. Iya. Tapi sedihnya tahu nggak berapa yang terjaring dari 130.000? Hanya 2%. Kecil banget ya, Dok? Kecil banget, dan itu pun kami kemarin sempat sharing dengan bagian P2P itu yang datang itu hanya ya lo lagi gitu, yang datang ibunya itu, yang lain-lain yang apa namanya yang target sasarannya untuk IVA itu ketika saat disosialisasikan ya oke gitu. Nah Mungkin ada ketakutan ya, Dok, ya, bagi Iya. kaum perempuan ini untuk memeriksakan, untuk melalui perjalanan screening itu tadi. Iya. Jadi gimana, Dok, sarannya biar kita itu nggak takut gitu? Maksudnya biar screening itu bukan hal yang menakutkan gitu. Iya, jadi screening ya mungkin karena gini, yang diperiksa ya namanya wanita, apalagi organ kandungan kan organ yang vital ya, yang biasanya disembunyikan, kok ini malah harus diperiksa gitu ya. Merasa nggak ada apa-apa, nggak lagi melahirkan, tapi kok harus dibuka, ngapain kayak gitu. Jadi ya kita sendiri sebagai penyedia layanan itu harus memberikan rasa aman istilahnya gitu ya, agar mereka itu tidak istilahnya insecure gitu, wah aku ini nanti dibuka-buka ini tempatnya gimana, apa kelihatan kah orang ini bisa lihat apa enggak, ya apa gitu. Jadi ya ketika sosialisasi itu saya kemarin pun juga menyampaikan rata-rata mereka malu, segan karena organ vitalnya kan yang dibuka, yang diperiksa kayak gitu. Jadi saya berpesan bahwa pada teman-teman di puskesmas, pada ibu-ibu bidan itu, jadi ketika menyampaikan sosialisasi itu yang bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa gitu ya, tampilkan ruang di mana jenengan itu akan melakukan pemeriksaan tersebut. Yakinkan bahwa iya mereka itu privasinya itu benar-benar terjaga. Iya, terjaga. Iya. Jadi dan yang memeriksa jelaskan siapa yang melakukan kayak gitu kan. Siapa yang melakukan ditambah dengan resiko ketika nanti misal ada apa-apa itu tadi. Dan kita juga tekankan pada bapak-bapak itu bahwa itu aset gitu loh ya. Kalau misal nanti ya wallahu alam ya, naudzubillah juga kita tidak berharap ya. Cuman kalau misal istrinya terjangkit penyakit itu kan ya malah siapa nanti yang merawat anaknya ya, siapa yang apa namanya sebagai apa istilahnya ya, ibu kan sebagai istrinya kayak madrasah pertama ya, kayak gitu ya. Sebagai anak ya, kalau dia sendiri kualitas hidupnya menurun, bagaimana kelangsungan keluarga kayak gitu. Menarik sekali nih Sobat Mintis. Jadi khusus nih ya buat Sobat Mintis yang sedang menyaksikan podcast ini, ayo deh kita ke puskesmas ya, Dok, kita lakukan screening gitu. Kita lakukan screening khususnya bagi Sobat Mintis mungkin yang sudah secara aktif berhubungan seksual ya, dengan dalam hal ini itu sudah menikah. Nah itu perlu itu kita harus melakukan screening agar tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya tadi yang disampaikan Dr. Lalita, sampai terjadi kanker serviks atau hal-hal lain deh. Pokoknya kita harus peduli nih sama kesehatan organ wanita kita, itu yang paling utama ya, Dok. Kemudian seseorang yang sudah terkena kanker serviks ini apa dimungkinkan masih bisa sembuh, Dok? Ya itu tadi tergantung saat stadium mana dia ditemukan. Atau masih bisa terkena lagi? Nggak ada, maksudnya terkena lagi bagaimana? Ya jadi begini, jadi kalau ketika dia sudah dia ketemunya saat lesi prakanker, nah itu bisa dilakukan itu tadi tindakan sesuai dengan stadium mana dia ketemu kayak gitu. Dan kita berharap itu tidak sampai menjadi cancer lagi dengan screening tiap tahun kayak gitu. Jadi screening itu sebenarnya ada beberapa macam ya, Mbak ya. Jadi IVA itu yang inspeksi visual asetat itu yang paling simple, paling murah itu di puskesmas. Jadi nanti bertanya-tanya nih apa IVA itu. Jadi nanti itu mulut rahimnya itu akan dioles pakai asam asetat. Asam asetat itu larutan asam cuka itu. Nah kayak gitu. Biasanya kalau yang dari asam cuka rumahan itu diencerkan sampai mencapai
persentase tertentu, terus kemudian dioleskan. Nah, nanti dari perubahan warna di situ itu akan dikenali kayak gitu. Kalau jadi ada apa namanya? Tapi valid ya dok ya? Ada Maksudnya? panduannya. Jadi misal gini, dari puskesmas, oh positif kayak gitu. Nanti akan dikirim berjenjang ke rumah sakit kayak gitu. Biasanya di rumah sakit Positif dalamnya maksudnya positif, IVA-nya positif. Jadi di sini kan ada panduannya Mbak IVA IVA itu. positif itu berarti dia ada cancer gitu kan, cervix. Screeningnya positif. Oh, screeningnya. Screeningnya. Jadi screening itu kan seperti saringan gitu kan ya. Ya dok. Misal ada saringan ternyata oh kamu kok kecantol gitu kan. Nah, berarti yang apa namanya? Dia positif, screeningnya kirim ke fasilitas kesehatan lanjutan. Dalam hal ini kan rumah sakit. Di rumah sakit kita biasanya kalau di sini kita akan melakukan pap smear. Jadi pap smear itu adalah screening tingkat lanjutan sebenarnya. Jadi kalau ada rezeki sebenarnya orang-orang seperti saya Mbak Amel langsung mau pap smear juga nggak apa-apa, itu malah akan lebih valid. Karena apa? Itu kan seperti kayak dikerok gitu Mbak Amel ya. Jadi misal ini mulut rahim, maaf mulut rahim, jadi dia kayak pakai spatula gitu dikerok seret dari yang mulut rahim luar sama yang dalam, terus kita akan mendapatkan kerokan sel-sel di mulut rahim itu. Terus kemudian sampel itu dioleskan di kaca objek atau objek gelas dengan fiksasi alkohol, terus kemudian diperiksa, dicat, terus diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Kemudian beliau akan mengenali bahwa sel-sel yang kita sudah kerok itu tadi sudah menunjukkan ke arah sel kanker serviks atau belum kayak gitu. Jadi ada itunya juga, kategorinya juga kayak Sakit gitu. nggak dok? Pap smear itu? Tidak. Kalau sakit tidak, mungkin tidak nyaman karena akan seperti sama kayak IVA itu. Jadi pakai namanya spekulum untuk melebarkan liang kemaluan kita sehingga terlihat mulut rahimnya kayak gitu kan, untuk mengambil sampel itu tadi kayak gitu ya. Jadi kalau sakit tidak, tapi mungkin tidak nyaman. Yang penting mau. Ya, itu tadi. Yang penting mau. Yang penting mau. Masa sekarang yang iya. mau aja susah gitu dapatnya ya dok ya. Ya kalau udah misal beneran, oh ternyata misal dia ini harus pada tahap diiris mulut rahimnya kayak gitu untuk dia sudah stadium lesi perangkanker yang ini kayak gitu. Nah setelah dilakukan tindakan itu, screeningnya adalah tiap tahun sekali dia harus pap smear kayak gitu. Kalau misal pap smearnya Mbak Amel ini normal, berarti cukup 3 tahun sekali gitu. Kalau pap smear sendiri ada biaya gitu dok ya? Ada itu biaya berapa itu tergantung Mbak Amel mau atau ibu-ibu atau yang lain mau pap smear di mana kayak gitu. Kalau di sini di rumah sakit, di praktek-praktek dokter kandungan itu bisa kayak gitu. Karena kan ya pasti jelas ada biayanya, karena di sini tidak hanya sekedar seperti IVA atau inspeksi yang hanya dilihat ya. Kalau pap smear kan dia mendapatkan sampel, kemudian dicat, dan kemudian ada dokter patologi anatomi juga yang ada jasanya juga di situ fungsi untuk melihat sel-sel itu tadi kayak gitu ya. Berbayar iya, cuman kalau untuk berapanya itu tergantung fasilitas kesehatan masing-masing. Iya. Setelah itu kalau ada pap smear ada namanya LBC itu liquid base itu, jadi seperti pap smear tapi dia pakai sikat, jadi dimasukkan ke dalam liang mulut rahim itu seret. Nah itu lalu dimasukkan ke dalam cairan. Nah itu cairan itu yang kemudian diperiksa juga sama seperti itu. Dan terakhir adalah tes HPV DNA. Nah ini yang lebih mahal dan lebih spesifik, cuman di sini belum ada, cuman belum secara umum dipakai. Wong IVA aja di sini susah ya, apalagi yang itu, jadi IVA sama pap smear aja di sini susah banget. Nah itu ada 4 cara screening itu tadi. Dokter Lalita, kalau kita ngomong tentang kanker serviks ini dok, di Kabupaten Probolinggo ada nggak sih dok jumlah kasusnya sampai berapa? Ya kalau terus terang secara umum ya, secara general jumlahnya berapa se-Kabupaten Probolinggo ini saya belum menemukan angka pastinya. Cuman secara umum di praktek sehari-hari ini meningkat jumlahnya. Ya, dan
rata-rata itu tadi datangnya tuh sudah yang bukan mulut rahim yang licin, yang masih bagus itu enggak, tapi yang sudah berdungkul, berdarah kayak gitu. Sehingga ya itu sudah minimal stadium 3 kayak gitu. Jadi sudah tingkat yang sudah non operable itu tadi, Mbak. Yang bisa diobati itu tadi, Dok ya. Iya, sudah tidak bisa dioperasi. Tidak jadi bisa hanya dioperasi. tinggal radioterapi sama kemoterapi itu aja. Dokter, aduh, saya kok jadi ngeri nih ya, Dok ya. Jadi kemudian Dok, di Kabupaten Probolinggo kalau ada pasien yang sudah didiagnosa dengan gejala kanker serviks, proses untuk mendapatkan perawatan tuh di vaskes tingkat apa, Dok? Tingkat puskesmas kah atau sudah di rumah sakit? Tidak. Jadi karena kalau sudah kanker serviks ya kita bilangnya sudah cancer ya, Mbak ya. Sudah stadium kanker itu berarti harus dirawat di rumah sakit tipe A yang ada itu tadi fasilitas radioterapi dan kemoterapi itu tadi. Ya kalau terdekat dari Probolinggo ya, kalau tidak ke Malang ke Surabaya. Kalau di Kabupaten Probolinggo di rumah sakit mana, Dok, biasanya? Terserah, saya biasanya terserah sama pasiennya. Dia lebih enak mau jalan di Surabaya atau di Malang. Kalau di Malang pilihannya selama ini boleh sebut nama rumah sakit ya? Nggak apa-apa. Itu untuk tindakan pap smear itu tadi? Oh bukan, ya kan sudah itu tadi tindakan radioterapi sama kemoterapi itu tadi. Tidak bisa di Kabupaten Probolinggo Belum ya, Dok, bisa, belum bisa. Kita di sini harus dirujuk. Betul. Jadi ya sebaiknya harus punya jaminan kesehatan karena itu mahal sekali. Bisa 10 sampai 30 juta tiap kali dia berobat datang. Lebih baik mencegah ya, Dok. Iya benar. IVA gratis loh padahal di puskesmas. Yuk IVA dulu yuk. Lebih baik mencegah deh ketimbang mengobati. Oke, Dokter, terakhir nih, Dok, pesan dan saran ini kepada masyarakat terkait dengan penyakit kanker serviks ini, Dok. Iya. Jadi penyakit kanker serviks ini kan sebenarnya bisa dicegah, bisa dikenali kayak gitu kan. Jadi satu untuk pencegahan, satu ya berhubungan seksual lah dengan sehat kayak gitu, dengan pasangan resminya, dengan kebersihan maksudnya di tempat-tempat yang bersih kayak gitu ya. Jadi perilaku hidup sehat harus kita terapkan dimanapun, termasuk juga saat berhubungan dengan suami kayak gitu ya. Terus yang kedua, adalah dilakukan screening itu tadi, entah itu IVA, entah itu pap smear, ayolah gitu. Jadi apalagi di Kabupaten Probolinggo ini IVA di puskesmas ini malah sebenarnya gratis dan itu malah diajak gitu loh. Jadi ayolah dengan sukarela, mari kita aware, peduli dengan diri kita sendiri kayak gitu. Terus setelah itu yang ketiga, jika kita ini punya rezeki yang lebih ya, karena kanker serviks ini adalah kanker yang disebabkan oleh virus. Karena ada virus ini maka bisa dibuat vaksinnya. Ada vaksinnya, Mbak, untuk kanker serviks ini kayak gitu. Jadi untuk yang punya rezeki lebih boleh banget ayo vaksin kanker serviks. Itu didapatkan di mana, Dok? Vaksin HPV sih namanya. Kalau di kabupaten ini sudah untuk yang free ya, maksudnya itu kelas 5 dan kelas 6 SD ini sudah masuk dalam program vaksinasi sekolah gratis. Jadi mulai umur 10 tahun itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi virus HPV ini kayak gitu. Nah, untuk yang sudah tidak kelas 5 dan kelas 6 SD jadi mari kita sisihkan rezeki untuk vaksin HPV ini kayak gitu. Harganya berapa? Harganya tergantung jenis vaksinnya karena virus HPV ini macam-macam. Strainnya tuh macam-macam, nomornya macam-macam kayak gitu. Nah, yang paling sering menyebabkan kanker serviks ini adalah yang strain nomor 16 sama 18. Nah, minimal vaksinnya itu sudah mengandung. Jadi ada sudah dari 2 strain virus ini sudah cukup untuk kita mendapatkan vaksin untuk kanker serviks ini. Jika ada yang punya rezeki lebih, bisa pakai yang vaksin yang mengandung 4 strain atau bahkan yang terbaru 9 strain kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jika memang sudah terdeteksi ada lesi prakanker atau
tahapan sebelum kanker serviks itu, ya marilah kita juga dengan ikhlas rela hati mau diobati kayak gitu, jangan malu kayak gitu. Terus intinya ya ajaklah saudara-saudaranya yang perempuan juga untuk screening paling enggak, kayak gitu sih Mbak. Baik. Itu aja. Dokter Lalita, materinya sangat bermanfaat sekali dok, khususnya kami perempuan-perempuan ini, karena biasanya kita itu sibuk di urusan dapur ya dok, tapi di sini kita itu diminta untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan organ wanita kita gitu. Dokter, saya terima kasih ya sudah berkenan, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast dok. Nanti kita akan ngobrol dengan tema-tema yang lainnya ya dok ya. Baik, ya. Sobat Mintis, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Lalita dengan tema kanker serviks. Nah, pesan yang disampaikan Dr. Lalita tadi semoga bisa ditangkap langsung oleh Sobat Mintis. Yang paling penting, ayo kita IVA di puskesmas atau di pusat kesehatan pusat kesehatan pertama yang khususnya yang memudahkan deh bagi Sobat Mintis gitu. Jangan takut, karena lebih baik kita itu mencegah daripada nantinya kita mengobati. Nah, sekian ya podcast kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema kesehatan yang menarik, yang tentunya penting untuk disimak. Sekian dari saya Melia Subandi, Sobat Mintis. Kita akan jumpa lagi bersama dengan Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat, bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.